Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Marcelo Pratama dari jurusan Agribisnis semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja PT Bank Jatim Cabang Pemakasan dengan penerapan metode benchmark. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kinerja. Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Di sini juga ada penjelasan dari Blanchard adalah framework untuk mengomunikasikan misi dan strategi perusahaan, kemudian menginformasikan kepada seluruh anggota organisasi tentang faktor yang menjadi penentu sukses organisasi saat ini dan di masa datang. Selanjutnya ada mengidentifikasi 4 tahapan di dalam pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Blanchard. Yang pertama yaitu perspektif finansial. Pada tahap ini mengidentifikasikan ada 3 tahapan, di antaranya masa pertumbuhan, tahap bertahan, dan masa panen. Yang kedua itu ada perspektif pelanggan. Untuk perspektif pelanggan terdapat 2 kelompok pengukuran yang saling berkaitan, diantaranya kelompok ukuran inti dan penilaian penunjang pelanggan. Nah, yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Pengukuran tahap perspektif ini terdiri dari ada 3, yaitu proses inovatif, bagian penting yang membedakan BSC dengan alat tukar tradisional. Yang keduanya itu proses operasi perusahaan, mencerminkan aktivitas yang dilakukan perusahaan yang dimulai sejak adanya penerimaan perusahaan dari pelanggan sampai dengan saat produk atau jasa tersebut pada pelanggan. Yang ketiga itu ada proses pelayanan. Purna jurnal merupakan garansi dan aktivitas perbankan. Proses pembayaran jika pelanggan menggunakan kartu kredit serta perlakuan untuk barang yang dikembalikan atau rusak. Yang keempat itu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam kegiatan dalam kaitannya dengan kemampuan para pekerja. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kepuasan pekerja, orientasi pekerja, dan produktivitas pekerja. Nah, di sini ada beberapa tujuan BSC berdasarkan model, yaitu ada model kapal dan Norton, model Bell-Scott untuk non-profit organization. Yang ketiga ada model BSC untuk guys non-profit organization. Keuntungan menggunakan metode BSC yakni yang pertama itu memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi organisasi. Yang kedua itu mengomunikasikan dan menghubungkan secara strategi dan indikator. Yang ketiga ada merencanakan atau menyiapkan target dan menyesuaikan inisiatif strategi. Yang keempat ada meningkatkan umpan balik untuk mengambilkan keputusan strategi. Ada elemen pokok pengukuran kinerja, yaitu ada 4. Yang pertama, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
Yang kedua, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Yang ketiga, mengukir tingkat ketercapaian tujuan dan saran-saran organisasi. Yang keempat, ada evaluasi kinerja. Penilaian kemajuan organisasi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Eh, dan ada juga beberapa manfaat untuk pengukuran kinerja di sektor publik. Yang pertama itu memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja. Yang kedua ada memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. Yang ketiga, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang disepakati. Itu hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.